Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pertemuan berikutnya di mata kuliah pengantar farmasetika dengan topik perhitungan jumlah sediaan. Nah, sebelumnya sudah kami bagikan soal tentang perhitungan jumlah sediaan. Bagaimana? Apakah sudah aman? Ya, bagi kalian yang memang masih belum aman, silakan disimak video berikut. Untuk resep 1, di sini resep 1 adalah resep pulveres. Ya, terbagi ya, karena di sini sudah jelas ini ada numeronya. Untuk pengerjaan resep pulveres yang perlu kalian perhatikan adalah apakah di resep tersebut ada DTD atau tanpa DTD. Pada resep 1 tidak ada DTD di sini, sehingga jumlah bahan tidak perlu dikali. Sehingga jumlah acetaminophen yang diambil di resep 1 adalah 2,5 gram sesuai dengan yang tertera di resep. Untuk resep 2, di sini resep 2 tetap dengan pulveres. Hanya saja perbedaan dengan resep 1, resep 2 di sini ada DTD. Sehingga jumlah bahan perlu dikali dengan numero atau berapa yang diminta. Sehingga jumlah amoksisilin yang diambil pada resep 2 adalah 300 mg dikali dengan jumlah numero 5, yaitu 1.500 mg. Untuk resep 3 di sini, resep 3 ini kita diminta untuk mengambil parasetamol ya, sebanyak 2,5 gram untuk dijadikan pulveres. Nah, tetap yang kita lihat adalah ada DTD atau tanpa DTD. Untuk resep 3 di sini tanpa DTD, sehingga tidak perlu dikali. Parasetamol yang tertera di resep adalah 2,5 gram, itu sama dengan 2.500 mg. Kandungan 1 tablet parasetamol yang tersedia adalah 500 mg. Jadi berapa parasetamol tablet yang diambil? Caranya adalah 2.500 dibagi kandungan parasetamol dikalikan dengan 1 tablet. Berarti 2.500 dibagi kandungannya yang tersedia adalah 500 dikali 1. Artinya di sini kita mengambilnya adalah 5 tablet. Untuk resep 4. Untuk resep 4, kita diminta untuk mengambil cefalexin. Di resep tertera cefalexin kapsulnya adalah 300 mg. Karena ini nanti dijadikan sediaan pulveres, maka yang perlu kita perhatikan tetap adalah ada dan tidak adanya DTD. Pada resep 4 di sini ada DTD, sehingga cefalexinnya yang diperlukan adalah 300 mg dikali 5 DTD-nya. Berarti jumlah cefalexinnya adalah 1.500 mg. Kandungan 1 kapsul cefalexin yang tersedia adalah 250 mg. Berarti berapa kapsul cefalexin yang diambil? Caranya sama, yaitu 1.500 dibagi kandungan dari cefalexin dikali 1. Artinya 1.500 ini mohon maaf bukan 2.500 ya. Jadi 1.500 dibagi 250 dikali 1 tablet. Hasilnya adalah 6 tablet. 6 kapsul ya, bukan 6 tablet ya. 6 kapsul. Oke, saya ganti dulu 6 kapsul. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk resep 5. Untuk resep 5 di sini sangat mudah sekali. Jadi tetap ini adalah pulveres sehingga yang perlu kita perhatikan adalah ada dan tanpa DTD. Di sini untuk resep 5 tanpa DTD sehingga CTM yang diambil adalah
langsung 3 tablet gitu ya. Karena di resep sudah ada satuannya tablet, bukan gram. Berarti yang diambil sudah ini saja. CTM-nya adalah 3 tablet. Untuk resep 6, nah di sini resep 6 satuannya adalah 1/4. Jadi, jika satuan di resep di sini adalah pecahan, itu bisa dipastikan satuannya adalah tablet. Berarti ini parasetamolnya 1/4 tablet. Ini saja dilihat, ini ada DTD atau tanpa DTD. Nah, di sini ada DTD, berarti tetap jumlahnya dikalikan dengan numeronya. Jadi, parasetamol yang diambil dalam resep 6 adalah 1/4 dikali 4. Jadi, butuhnya adalah 1 tablet parasetamol. Silakan diperhatikan, jadi sediaan pulveres itu perhatikan ada tidaknya DTD. Namun, jika pada sediaan itu adalah sediaan pulvis, yang diperhatikan adalah ada tidaknya add. Ya, bagaimana tadi untuk membahas sediaan pulveres, apakah sudah lancar ataukah ada pertanyaan? Ya, jika sudah lancar, silakan kita lanjutkan ke perhitungan sediaan pulvis. Nah, ini adalah resep 7, di mana resep 7 kita membuat sediaan pulvis. Di sini ada asid salisil dan talek add 50 gram. Add itu artinya sampai, jadi talek sampai 50 gram. Artinya sediaannya berapa gram? Ya, sediaannya total dengan asid salisil itu adalah 50 gram. Jadi di sini asid salisilnya sudah tersedia di resep itu adalah 10 gram. Hanya saja karena diayak ya, biasanya kita tambahkan 10% ya. Jadi 10 gram ditambah, ini mohon maaf bukan 1 gram ya, tapi 10 gram. 10 gram ditambah 10% hasilnya adalah 11 gram. Kemudian untuk talek sendiri, nah ini diperhatikan add dan tanpa add-nya. Jika di sini ada add, berarti talek ini harus dikurangi dengan jumlah bahan yang lain. Jadi 50 gram dikurangi jumlah bahan asid salisil yang belum ditambah 10%. Jadi 50 gram dikurangi 10 gram, hasilnya adalah 40 gram. Karena talkum nanti diayak juga, sehingga talkum penimbangannya perlu ditambah 10%. Jadi talek yang talek yang diperlukan dalam resep adalah 44 gram. Untuk resep 8, di sini perbedaan dengan resep 7 adalah talek di sini tidak ada add-nya. Sehingga asid salisilnya 5 gram, taleknya 30 gram. Gitu. Hanya saja karena asid salisil ini diayak, berarti 5 gram ditambah 10%. Jadi asid salisil yang diperlukan adalah 5,5 gram. Untuk talek langsung saja karena tidak ada add berarti taleknya 30 gram ditambah 10% hasilnya adalah 33 gram. Untuk resep 9 ini bukan gram tetapi sudah persentase. Nah, perhatikan add dan tanpa add. Jika dalam persentase ada add-nya di situ, jadi ZNO itu add 10 gram, artinya persentase itu artinya dalam 100. Karena di resep 9 ini ada add, jadi selalu per 100. Asid salisil berarti 10/100, dikali totalnya add-nya adalah 50 gram. Hasilnya adalah 5 gram, karena diayak maka ditambah 10%, sehingga asid salisilnya /5,5 gram. Untuk mentol 20%. Nah, karena tadi ada add-nya berarti mentolnya 20/100 dikali totalnya sediaannya adalah 50 gram, hasilnya adalah 10 gram. Karena mentol tidak diayak, maka tidak perlu ditambah dengan 10%.
Untuk ZNO, nah ZNO karena ada add berarti 50 gram masih dikurangi dengan jumlah bahan-bahan lainnya. Dikurangi dengan asid salisil yang belum ditambah 10% yaitu 5 gram, ditambah dengan mentol adalah 10 gram. Jadi ZNO-nya adalah 35 gram. Karena ZNO nanti akan diayak dulu, maka ZNO perlu ditambah 10% sehingga jumlah ZNO adalah 38,5 gram. Ini untuk resep 10 yaitu persentase namun tidak ada add-nya. Karena tidak ada add-nya, maka persentasenya itu adalah 100% dikurangi jumlah persen dalam resep. Nah, di sini jumlah persen dalam resep adalah 5 dan 20, berarti 25. Jadi persentasenya adalah 100 dikurangi 25, jadi hasilnya 75%. Untuk asid salisil berarti 5/75 kali jumlah bahan yang bentuknya gram. Nah, karena di sini jumlah bahan bentuknya gram hanya 50 gram, berarti dikalinya adalah 50 gram. Jadi 5/75 kali 50 gram. Hasilnya 3,33, karena diayak ditambah 10%, hasilnya asid salisil adalah 3,67 gram. Untuk mentol sama, karena tadi tidak ada add-nya, berarti 20/75 kali 50 gram. 50 gram itu bukan karena ZNO 50 gram ya, tapi jumlah bahan yang bentuknya gram. Jadi nanti misalkan saya tambah lagi, misalkan saya tambah kamfor 5 gram gitu, berarti pengalinya adalah 55 gram. Ya, jadi 50 gram ini disesuaikan dengan total jumlah bentuk gram. Untuk mentol sehingga didapatkan 13,33 gram. Untuk ZNO karena dia tidak ada add-nya berarti ZNO-nya langsung 50 gram. Karena diayak maka ditambah 10% jadi ZNO-nya adalah 55 gram. Untuk resep ke-11 di sini semuanya persentase. Jadi total adalah 100%. Kalau totalnya adalah 100%, berarti persentasenya tetap dalam 100%. Apalagi di sini tertera adalah add, berarti itu jelasnya per 100. Nah, hanya saja taleg add 100% itu berapa gram? Nah, bisa dilihat dari bawahnya ini. Jadi talegnya sebenarnya adalah add 10 gram. Jadi sediaan ini totalnya adalah 10 gram. Pengerjaannya sama dengan resep yang sebelumnya. Jadi asid salisilnya adalah 10/100 dikali 10 gram. Karena diayak ditambah 10% hasilnya adalah 1,1 gram. Untuk mentol 20/100 kali 10 gram, hasilnya adalah 2 gram, karena tidak diayak, jadi tidak ditambah 10%. Untuk taleg, karena total tadi 10 gram dan ini ada add-nya, berarti perlu dikurangi dengan bahan lain. Berarti 10 gram dikurangi asid salisilnya tadi 1 gram, mentolnya 2 gram. Jadi talegnya adalah 7 gram, karena diayak maka ditambah 10%. Jadi taleg yang dibutuhkan di dalam resep adalah 7,7 gram. Nah, demikian tadi adalah pembahasan untuk tugas kalian yang sebelumnya. Bagaimana? Ya, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk bisa memahami perhitungan jumlah sediaan resep. Oleh karena itu, tetap diperhatikan ada DTD atau tanpa DTD, ada add atau tanpa add. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pandemi ini segera berakhir. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.